Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1720-1730, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian. People turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang setia, yang senantiasa menopang kami dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus
Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita beribadah. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh menyiapkan Alkitab saudara di rumah masing-masing. Dan juga jangan lupa saudara menyiapkan roti dan anggur. Karena setelah firman disampaikan nanti kita akan bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang baik, yang memelihara kami, tak pernah tinggalkan kami. Mari Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Biarlah firman ini boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami berbuah-buah lebat. Kami boleh menikmati Engkau, mengalami Engkau, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan saja dipermuliakan. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama-sama buka Yeremia 29 ayat 11. Tema keluarga kita adalah movement. Movement adalah pergerakan, pergeseran atau perubahan. Tuhan rindukan supaya setiap saudara mengalami perubahan hidup yang berarti. Menjadi orang Kristen tidak stagnan, yang
hanya begitu-begitu saja, tapi Tuhan rindu supaya saudara dan saya mengalami perubahan, bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 ayat ini berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Puji nama Tuhan, inilah rancangan Tuhan. Kita tahu dalam Alkitab bahwa objek pemilihan Tuhan Allah atas manusia dimulai dengan umat Israel. Namun dalam Perjanjian Baru, objek pemilihan Tuhan adalah kepada setiap pribadi, lepas pribadi, dari semua bangsa. Karena itu dalam Matius 24 ayat 31 mengatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu yang akan dilakukan oleh Tuhan. Jadi kepada setiap pribadi, ayat Yeremia 29 ayat 11 yang pada waktu itu disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel yang tertawan di Babel. Namun ayat ini juga berlaku kepada kita semua. Ayat ini mengatakan adalah rancangan. Bicara rancangan adalah sebuah peta gambar atau blueprint. Nah, kita tahu bahwa kalau saudara membuat sebuah rumah, saudara tentunya akan membuat peta dulu atau gambar dulu atau blueprint. Nah, kalau saudara membuat rumah, pasti saudara akan menggambar rumah seperti apa yang saudara kehendaki. Tentunya gambar itu nanti kelak ketika rumah itu betul-betul dibangun, rumah itu menjadi rumah yang indah dan nyaman untuk saudara tempati. Saya tidak pernah melihat orang membangun rumah asal-asalan, tapi pasti dengan gambar, dengan tata ruang yang sudah dipikirkan dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan merancangkan yang indah dalam hidup kita? Mengapa Dia lakukan itu buat kita? Sebab Dia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia ngerti siapa kita. Nah, mari saudara saya bawa kepada Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Tapi kali ini saya akan memberikan dari terjemahan The Passion. The Passion mengatakan, engkau membentuk batinku, membentuk bagian dalam yang lembut, dan bagian luarku yang rumit, dan menjalin semua menjadi satu dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena menjadikanku sangat rumit dan misterius. Segala yang kau lakukan sangat mengagumkan. Aku merasa takjub ketika memikirkannya. Betapa menyeluruh kau mengenalku Tuhan. Engkau bahkan membentuk setiap tulang dalam tubuhku ketika engkau menciptakanku di tempat rahasia. Dengan hati-hati, dengan cakap, membentuk aku dari ketiadaan menjadi sesuatu. Engkau sudah melihat akan menjadi seperti apa aku sebelum aku menjadi seperti sekarang ini. Sebelum aku melihat terang matahari, jumlah hari-hari yang telah kau rencanakan untukku sudah tercatat dalam bukumu. Setiap saat engkau memikirkanku. Betapa berharga dan indahnya merenungkan bahwa engkau menghargai aku terus-menerus dan setia dalam setiap pikiranmu. Ya Allah, kerinduanmu terhadapku jauh lebih banyak daripada butiran pasir di setiap pantai. Ketika aku terbangun setiap pagi, engkau masih memikirkanku. Puji nama Tuhan, kita diciptakan begitu indah, kita dibuat begitu mengagumkan. Ya,
Setiap kita manusia diciptakan Tuhan itu begitu dahsyat, begitu mengagumkan. Sejak dari kandungan ibu kita, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Alkitab tadi mengatakan hari-hari kita sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi Yeremia 29 ayat 11 itu sungguh-sungguh adalah kerinduan hati Tuhan buat kita. Dia inginkan hidup kita itu semakin menjadi baik dan baik, semakin indah dan indah. Namun saudara, karena kita mengerti dalam perjalanan yang kita alami, realita kehidupan, tidak serta-merta Yeremia 29 ayat 11 itu terjadi. Karena ayat ini mengatakan rancangan. Rancangan itu bukan hasil akhir. Nah, di sini letaknya banyak orang jadi komplain. Mereka mengatakan kalau rancangan Tuhan itu damai sejahtera, memberikan aku hari depan yang penuh pengharapan. Tapi kenapa? Kenyataannya aku alami hidup ini begitu buruk. Hidup ini terasa kacau. Hidup ini bahkan kesannya berantakan. Masalah, tekanan, kesulitan datang silih berganti. Dan ini sampai kapan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Kalau ini dikatakan rancangan dan bukan hasil akhir, kita akan sama-sama nanti mengerti bahwa sesungguhnya apa yang dia katakan itu pasti dia lakukan. Nah, di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, ayat ini mengatakan begini. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan ini datang dari Tuhan, bukan rancangan kita. Demikian jalanmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Nah, mari saudara perhatikan Yesaya 55 ayat 8. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Kalau ini rancangan Tuhan, jalannya harusnya jalan Tuhan. Jalan yang dia tunjukkan, bukan? Sebab yang punya rancangan adalah dia. Tapi Alkitab di ayat 8 tadi mengatakan jalanmu bukan jalanku. Tuhan sudah ingatkan, untuk menggenapi rancanganku itu bukan jalanmu. Ayat 9, Tuhan lebih jelas mengoreksi. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Jadi jalan kita dengan jalan Tuhan, itu bedanya seperti tingginya langit dari bumi. Kalau kita mau mengandalkan jalan kita, rancangan Tuhan tidak jadi. Tapi kalau kita mengikuti jalannya Tuhan, pasti rancangan Tuhan akan terjadi. Nah, saya akan memberikan 3 tips dalam hal ini bagi saudara-saudara yang meragukan Yeremia 29 ayat 11. Step yang pertama yang saya sebut dengan God knowledge. Rancangan yang indah kita tahu datangnya dari Tuhan. Dari pemikiran, dari pengetahuan Tuhan. Nah, kalau dari pikiran pengetahuan Tuhan, yang saya mengerti ketika Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita akan mulai dibersihkan. Hidup kita mulai akan dimurnikan. Kenapa saya berkata begitu? Sebab manusia ini kita juga kan sebelumnya sudah jatuh dalam dosa. Akibat dosa itu tetap
ada dalam hidup kita. Konsekuensi hidup dalam dosa itu ada pada manusia, bukan? Nah, Tuhan inginkan membersihkan kita, menyucikan kita, memurnikan kita. Bukan hanya iman kita, tapi seluruh bagian hidup kita. Nah, kerap kali kita tidak mengerti ini. Mari saudara saya bawa kepada Yeremia 48 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Aman, nyaman. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk dalam pembuangan, sebab itu rasanya tetap ada padanya dan baunya tidak berubah. Moab ini digambarkan sebuah kehidupan yang tenang dan nyaman, tapi tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Hidupnya tidak pernah dituang. Hidupnya tidak pernah dibersihkan. Sehingga akibatnya rasa dan baunya tetap. Nah, saudara mengerti proses pemurnian dari sebuah anggur yang diperas harus melalui proses seperti ini. Ketika cairan anggur itu ditaruh di tempayan, dibiarkan beberapa waktu lamanya, setelah itu mulai dituang bagian atasnya kepada tempayan yang lain. Sedang endapan kotoran yang di bawah akan dibuang. Demikian terus dilakukan dari tempayan pertama kepada tempayan yang kedua, dari tempayan kedua kepada tempayan yang ketiga, dari tempayan ketiga dan seterusnya sampai didapati anggur itu rasanya beda, rasanya enak dan baunya harum. Hidup kita sama seperti itu. Kalau saudara saat ini sedang mengalami sepertinya hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, saudara sepertinya hidup ini tertekan dengan berbagai macam masalah, rasanya kacau, rasanya berantakan. Mari kita belajar ayat ini. Mungkin Tuhan sedang mulai menuang hidupmu. Tuhan sedang mulai membersihkan hatimu. Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidupmu. Engkau sedang dituang dan dituang dan dituang. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Mungkin lewat semua peristiwa yang kau alami, Tuhan sedang menuang kehidupanmu, supaya kelak kehidupanmu menjadi kehidupan yang manis dan kehidupan yang berbau harum bagi Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Namun mungkin kemungkinan yang kedua, bisa saja ketika saudara sudah ada di dalam Kristus, saudara sudah mengalami proses itu, namun saudara terlibat lagi dengan kehidupan mulai yang lama. Ibarat sesuatu barang yang sudah dijadikan Tuhan indah, berkualitas, anggur itu berkualitas, saudara terlibat lagi dengan kehidupan masa lalumu, kehidupan manusia lamamu. Engkau masuk di sana sehingga engkau mengalami kekacauan, berantakan hidupmu. Bisa jadi. Sekalipun itu tidak dikehendaki Tuhan, acap kali kita mengalami seperti itu. Hidup ini, saudara, tidak ada yang buruk semestinya. Sekalipun tampaknya buruk, Tuhan tidak pernah inginkan merencanakan yang buruk. Tadi Alkitab mengatakan rancangan Dia itu indah. Rancangan Dia itu damai sejahtera. Memberikan hari depan penuh pengharapan. Itu rancangan yang indah. Itu Dia
pikirkan dengan baik dalam hidup kita. Ibarat sebuah benda, barang, dia membuat kita itu begitu sempurna. Keinginan Tuhan itu engkau menjadi sebuah barang yang berkualitas. Namun ketika barang yang berkualitas itu, saudara cara pakainya, cara menggunakannya tidak menurut aturan, saudara cara pakai barang yang berkualitas itu sesuka-sukamu, maka barang itu akan rusak. Betul apa betul? Apapun dah barang itu. Entah itu HP, entah itu apapun lah. Barang yang sudah diciptakan dengan hasil pemikiran pengetahuan yang begitu sempurna, yang begitu bagus, dan akibatnya barang itu berkualitas, namun ketika dipakai sembarangan, barang itu akan rusak. Hidup kita sama seperti itu. Tuhan sudah pulihkan kita. Tuhan inginkan hidup kita menjadi berkualitas. Namun ketika kita memakai atau menjalani hidup ini sembarangan, hidup kita akan kacau. Hidup kita akan berantakan. Hidup kita akan rusak. Tidak sedikit saya jumpai. Jangan saudara menyalahkan Tuhan. Karena kesalahan dengan yang ada adalah pada dirimu. Karena engkau tidak menjalani hidup atau memakai hidupmu dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari coba saudara melihat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19. Ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi hidup yang semula mengenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan, sekarang kembali sepertinya hidup tidak mengenal Tuhan. Ditandai dengan apa? Pikiran yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau hidup kita kembali seperti Efesus 4 ayat 17 sampai 19, saudara akan menanggung sendiri. Hidupmu akan kacau, hidupmu akan berantakan. Dan hidup kacau, berantakan, dimulai saudara sudah mulai kehilangan persekutuan dengan Allah. Hidup mulai semau gue, semau-maunya. Saudara, kita tidak mau seperti itu. Kita ingin hidup kita berubah. Yang kedua adalah God result. Hasil yang Allah inginkan dalam hidup kita adalah satu kehidupan yang bermutu, yang berkualitas. Dia tidak inginkan hidup kita ancur-ancuran. Dia inginkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti tadi saya katakan, dari rancangan Tuhan, dari pemikiran pengetahuan Tuhan, Tuhan berharap saudara memiliki kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang bermutu, kehidupan yang berarti, kehidupan yang jadi berkat bagi banyak orang, kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu kerinduan hati Tuhan. Jadi lewat semua peristiwa,
Kalaupun hari-hari ini engkau merasa hidupmu kacau berantakan karena kesalahanmu sendiri, cepat kembali kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Supaya hidupmu mulai kembali dipulihkan. Jangan biarkan engkau hidup di luar Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diharapkan dari pemikiran yang baik, pengetahuan yang baik dari Tuhan, dihasilkan hasil karya yang baik dalam hidupmu. Hidupmu mulai berkualitas, hidupmu mulai berarti, hidupmu tidak sia-sia. Tidak engkau hanya jalani sekedar hidup, tapi hidupmu mulai berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Supaya Tuhan menemukan ada kehidupan di dalam kita, God life. Ada Tuhan hidup di dalam hidupmu. Ada kehidupan ilahi di dalam hidupmu. Sehingga saat orang melihat engkau dan saya, mereka melihat satu perubahan yang nyata dalam hidup kita. Bahwa hidup kita sungguh-sungguh diperbarui. Hidup kita sungguh-sungguh mengalami transformasi perubahan yang berarti. Hidup kita tidak sama lagi. Kita yang suka membenci, sudah tidak membenci lagi. Kita yang hidup dengan iri hati, yang selalu marah-marah, emosional, sudah mulai ada perubahan yang nyata, mulai terkendali. Kita mulai mengerti, segala ini akan menghancurkan dalam hidup kita. Kita tidak lagi mau melakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kehidupan Allah dalam hidup kita. Kehidupan Allah itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dikecap oleh orang-orang sekitar kita. Nah, mari kita sama-sama melihat. Apakah selama ini kita ikut Tuhan, mungkin sudah ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 60 tahun. Kok hidupnya tetap sama ya? Yang sering maki-maki ya maki-maki. Ya toh? Yang sering marah-marah ya marah-marah. Yang serakah ya tetap serakah. Yang sering fitnah ya tetap fitnah. Sampai kapan kita mau berubah? Bukankah Alkitab mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan ada di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Supaya orang melihat ada perubahan gitu loh dalam hidup kita. Perubahan yang nyata. Kita tidak seperti hidup kita yang dulu. Bahkan dalam Efesus 2 ayat 10, ayat ini jelas mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Dibuat tadi dengan begitu sempurna. Dibuat dari pemikiran pengetahuan Allah yang ajaib. Dirancang begitu indah dalam hidup kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita supaya kita hidup di dalamnya. Jadi lewat semua yang kita alami, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita ini bisa melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, sikap yang baik, emosi yang baik. Itu kan dikehendaki Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saya memberikan 3 tips ini, yaitu God knowledge, God result, dan God life, supaya saudara ngerti. Tidak ada yang berat dalam hidup ini. Tidak ada yang buruk dalam hidup ini. Karena Tuhan sudah rancangkan yang baik.
Yang buruk itu hanya pikiran kita. Yang berat, terasa berat itu hanya pikiran kita. Karena perasaan dan pikiran kita sudah menolak keadaan itu. Kalau kita tidak menolak keadaan itu, kita bisa menerima sebagai bagian Tuhan membentuk kita. Kita akan tetap mengucap syukur. Dan kembali kepada Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kalau Tuhan yang merancang, ikuti jalan Tuhan. Jangan buat jalan sendiri. Ikuti jalan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Nah, saya akan membaca bagaimana, mungkin saudara tanya bagaimana saya bisa mengikuti jalan Tuhan. Saudara membaca Alkitab. Nah, Alkitab itu pasti memberikan jalan kepada kita. Hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 mengatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan menunjukkan jalan kepada kita. Jalan yang harus dipilihnya. Kita tidak akan pernah tersesat kalau kita menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan. Menghargai Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia menunjukkan jalan buat kita. Kita tidak perlu mencari jalan sendiri. Karena Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju kebinasaan. Ikuti jalan Tuhan. Bahkan jalan Tuhan, Dia sudah memberikan jejak-jejaknya dalam kehidupan kita, dan kita tinggal mengikuti. Di mana jejaknya? Di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Bagaimana saudara interaksi dengan orang lain, bagaimana saudara dalam bekerja, bagaimana saudara sebagai karyawan, bagaimana saudara sebagai atasan, bagaimana saudara sebagai tuan, ada semua dalam Alkitab. Bagaimana saudara sebagai kepala rumah tangga, bagaimana saudara sebagai keluarga yang seharusnya takut akan Tuhan, ada semua dalam Alkitab. Dan Tuhan sudah memberikan itu jejak, dan kita tinggal mengikutinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar sama-sama bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita dari depan penuh pengharapan, sesuatu yang pasti. Tapi izinkan rancangan Tuhan itu, engkau dan saya mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya, mengikuti caranya. Jangan komplain dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah. Dia tidak sejahat yang kau pikirkan. Dia Bapa yang baik. Dia yang mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Tutup Alkitab saudara. Kepadamu Bapa kami naikkan syukur, karena Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik, yang merencanakan yang indah dalam hidup kami. Tapi kalaupun hari ini Engkau mengizinkan kami sedang dimurnikan, sedang dibersihkan, kami tetap percaya. Kami tetap mengucap syukur, karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Rancangan-Mu pasti terjadi dalam hidup kami saat kami mengikuti jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami sedang mengalami kehidupan yang terpuruk, karena kami sedang melakukan cara kami sendiri untuk mengatasi kehidupan kami dengan cara kami sendiri. Kami mau kembali kepadamu Tuhan, supaya hidup kami tidak mempermalukan, tapi mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara siapkan roti dan anggur. Sebentar kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh darah Tuhan. Mari kita angkat roti kita. Karena roti adalah satu, sekalipun kita banyak, kita satu tubuh. Sebab kita telah mendapatkan bagian dari roti yang satu ini. Bukankah roti yang kita
yang sudah dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawanmu di tempatmu. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah binatang tidak bisa mengampuni dosa kita. Tapi hanya darah Kristus Yesus. Darahnya sudah ditumpahkan, dicurahkan untuk mengampuni dosamu dan dosaku. Mari kita sama-sama cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih biarlah kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami tetap dalam rencana-Mu. Kami tetap boleh hidup dekat dengan Engkau. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar sabda-Mu. Berkati mereka semua dalam kehidupan. Lindungi mereka dari paparan virus corona. Berkati perjalanan pekerjaan mereka. Setiap pribadi, setiap keluarga. Luputkan mereka dari malapetaka. Tapi biarlah mereka boleh mengalami segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus akan selalu terjadi dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Ku percaya